Untuk kami semakin dekat dengan-Mu. Kami semakin erat dengan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ambil alih pemberitaan kebenaran firman-Mu. Kami hanya alat-Mu. Biarlah Engkau yang mengambil alih malam hari ini. Biarlah kami pulang dari tempat ini ada sesuatu yang Tuhan sampaikan. Ada sesuatu yang Tuhan beri bagi kami. Sebagai generasi di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mau dengar isi hati Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Masihkah ada orang kah? Haleluya. Apa kabar semuanya? Kalau yes. Sekali lagi saya percaya saya tidak ketemu dengan orang Batak bilang opung-opung lah aku bu. Ya, saya menghadap dengan anak-anak muda, generasi yang luar biasa, generasi yang akan dipakai oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Yes. Wow, luar biasa. Sekali lagi kalau saudara menganggap saudara luar biasa, saudara maju ke depan. Nah, halo. Kursi. Kalau waktu youth camp, Jambore paling banyak yang duduk di depan, betul? Kasihan tempat duduk ini. Yang mau jadi pejabat-pejabat, orang-orang hebat duduk di depan. Haleluya, masih ada. Biasa kalau gubernur, bupati duduk di belakang atau duduk di belakang? Halo, jangan malu-malu dong. Luar biasa, ya. Puji Tuhan, teman-teman, adik-adik, sahabat, saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu ya. Biasa saya pikir hari Minggu. Anak-anak muda yang ada semua karena anugerah Tuhan, amin. Melalui Pastor Rex, terima kasih buat Pastor Deborah yang mempercayakan saya maupun Bapak Gembala, terima kasih buat malam hari ini untuk mempercayakan saya. Dan terima kasih buat sahabat saya Pastor Victor, dulu dia kuliahnya di sini, tempatnya di sini katanya ya. Mengantar saya, ini sahabat saya yang luar biasa. Terima kasih. Malam hari ini saya perkenalkan nama saya Pendeta Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, masih bergerak, dan masih kalau diajak makan saya pasti dikasih makan. Haleluya. Ya, saya sudah menikah, istri 1, anak begini kalau ada jadi 5, tapi yang jadi 3. Anak saya semua orang Batak bilang ucok-ucok lah anakku. Tapi orang Manado bilang nyong-nyong. Kalau orang Tondano bilang tolek-tolek. Oke? Puji Tuhan, saya melayani pekerjaan Tuhan di daerah Jawa Barat. Ya, di satu perumahan. Dan saya bersyukur saya masih ada, seperti slogan saya, masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, masih diajak sama Pastor Victor, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Kalau saya tidak salah, saya baca di apa ini ibadah yang kedua ya. Kita tidak lama lagi tinggalkan tahun 2020. Ada banyak hal yang terjadi di tahun 2020. Dengan situasi, kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini. Dengan COVID-19, tetapi saya percaya iman kita bukan akan undur. Sebagai generasi muda, tetapi kita akan semakin maju. Amin. Biasanya setiap tahun di Manado ada youth camp. Semua program yang dibuat oleh manusia tertunda semua, ya kan?
Kami pun mengadakan jambore Jawa Barat, saya ketua panitia, dipercayakan, nggak bisa. Tetapi saya percaya apapun yang terjadi hari-hari ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan luar biasa. Amin. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, tidak ada sesuatu yang terjadi hari ini tanpa seizin Tuhan. Walaupun ada orang berkata COVID-19 ini buatan manusia, tetapi saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini semua ada seizin Tuhan. Amin. Menyadari kita bahwa kita butuh Tuhan. Ada sekian bulan saudara tidak bisa ibadah. Ya kan? Saudara, sebab itu saya katakan, saudara, kalau lebih mana saudara pilih? Saudara ibadah live streaming atau ibadah seperti ini? Halo? Begini kan? Bisa lihat ganteng si dia, ya toh? Cantik dia. Waduh, kalau saya ke gereja, dia senyum aja memberkati saya. Ya. Walaupun saudara pakai masker, senyum dulu dong. Ya kan? Tetapi saya percaya malam hari ini, saya tidak tahu, saya dikasih waktu, karena kondisi saya harus tanya, takutnya saya khotbah sampai pagi, saudara sudah ngorok semua. Pastor, berapa lama? 5 menit? 10 menit? Berapa? 30 menit. Oke, saya harus dengar-dengaran ya. Karena saya pernah khotbah disuruh pendeta, karena kondisi situasi khotbah 10 menit, saya khotbah 10 menit selesai. Kalau ini dikasih 30 menit, saya akan khotbah 30 menit. Puji Tuhan, teman-teman anak muda yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan lihat kebenaran firman Allah di dalam Amsal. Amsal 13. Saya senang kalau kita berdiri ya, sekali lagi. Kita baca bersama-sama Amsal 13 ayat 20. Saudara jangan buka di perjanjian baru, Amsal 13 sesudah Amsal 12 ya. Puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita baca. Kita hari-hari ini mesti senyum dong, betul? Ya kan? Mesti senyum. Saya percaya saudara, gigi saudara bukan tinggal 2 saudara ya. Masih anak muda gigi senyum ya. Pasti penuh dengan sukacita. Ya, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Puji Tuhan. Sekali lagi saya akan baca firman. Siapa bergaul, silakan duduk. Memang dengar-dengaran saudara ya. Wah, siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Hidup ini adalah pilihan. Setuju? Ya kan? Kita mau bergaul dengan siapa itu tergantung kita. Sebab itu saya katakan malam hari ini, saudara mengambil satu keputusan untuk saudara ada di rumah Tuhan. Amin. Saudara mengambil satu keputusan untuk mencari teman adalah orang yang bisa membangun iman saudara. Karena hari-hari ini situasi, kondisi hari-hari ini dengan keadaan yang ada, banyak orang bisa depresi, banyak orang bisa stres dengan keadaan situasi hari-hari ini. Betul? Saya dulu nampung orang stres. Saya dulu dibilang pendeta orang gila. Tapi saya enggak gila saudara ya. Jangan takut saudara ya. Muka begini ya. Saya pernah ketemu anak remaja umur 15 tahun. Di pinggir jalan, dia berjalan dengan berapa hari. Ketika saya sharing, ya
Saya bawa di rumah. Kenapa mereka bisa jadi begitu? Karena mereka tidak punya Tuhan. Yes. Mereka punya lingkungan adalah lingkungan yang mengecewakan mereka. Tetapi hari ini saya katakan, dengan siapa saudara bergaul? Amin. Dengan siapa saudara berteman? Karena kita tahu kita ada di, saya katakan saudara, saya berdoa kita adalah generasi yang luar biasa. Bukan hanya sekedar generasi yang menjadi penonton. Tetapi saya percaya bahwa saya dan saudara di hari-hari ini adalah generasi yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Sebab itu saya katakan, dengan siapa kita bergaul? Untuk kita bergaul itu tergantung diri kita, bukan? Setuju? Pertama adalah tergantung diri kita hari ini. Orang mau pakai narkoba itu tergantung diri dia. Ya kan? Kalau di dalam dirinya tidak mau pakai, orang mau rokok itu tergantung dari dia. Setuju? Kalau dia berkata punya komitmen, saya tidak mau merokok, dia akan. Ada orang begini, waktu saya di Lampung, Pastor, katanya kalau saya nak merokok, saya dibilangin bencong loh. Cowok-cowok. Saya mau tanya, bencong merokok enggak? Halo, sini enggak ada, ini cowok-cowok ganteng semua. Apalagi Pak Pastor Victor ganteng banget. Betul kan? Seringkali kita mengambil satu keputusan yang salah. Tapi saya katakan malam hari ini, saudara mengambil satu keputusan untuk bergaul, punya teman yang takut akan Tuhan. Setuju? Karena kita tahu hidup ini bukan akan menjadi sia-sia. Masa muda kita bukan akan menjadi sia-sia, tetapi masa muda kita ini dapat menjadi berarti bagi orang lain. Sebab itu saya katakan, malam hari ini dengan siapa saudara bergaul? Saya percaya bukan satu kebiasaan setiap Rabu ada youth ya. Tetapi dalam diri saudara bahwa saya percaya saya ada di rumah Tuhan, membuat iman saya kuat, membuat saya lebih punya keyakinan bahwa saya punya Yesus yang luar biasa. Dahsyat. Karena saya katakan segala sesuatu itu tergantung diri kita. Ya kan? Mulai dari manusia pertama, Tuhan itu tidak buat saudara robot. Ya kan? Tuhan itu selalu memberi namanya kehendak bebas. Hidup itu adalah pilihan. Setuju? Kita mau mengakhiri masa muda kita dengan tidak karuan, atau masa muda kita ada di dalam Tuhan. Itu pilihan. Kita melihat ketika manusia pertama, Tuhan berkata seluruh yang ada di taman ini boleh kamu makan. Betul kan? Tuhan kasih semua. Tetapi ada satu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tak boleh kau makan. Orang Batak bilang. Manusia dengar. Tuhan bilang. Pilihan. Kalau kamu makan, kamu akan apa? Halo?
Hah? Akhirnya kita tahu iblis memperbalikkan kebenaran sehingga kita tahu manusia, perempuan tergoda. Mereka mengambil pilihan untuk mereka makan buah itu. Mereka sudah enak ada di Taman Eden. Mereka menikmati. Saya pikir waktu itu pasti ada durian. Setuju kan? Ya kan? Kalau di sini, ya kan? Makan durian, saya belum diajak makan sama Pastor Victor. Karena belum ada musim katanya. Kalau ada musim pasti diajak. Makan durian tidak akan stroke. Ya kan? Nikmati. Tapi ada satu. Tapi pilihan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Artinya hidup ini adalah pilihan. Tergantung diri saudara. Mau terus ada dalam Tuhan atau tidak. Sebab itu malam hari ini saya mengajak teman-teman untuk benar-benar mengambil satu keputusan. Untuk benar-benar sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Hari ini punya komitmen dengan Tuhan. Punya prinsip, saya harus dekat dengan Tuhan. Situasi hari-hari ini sedang membuat generasi hancur. Dengan COVID-19 ada banyak orang bisa saya katakan depresi. Ya kan? Dengan keadaan yang ada. Bisa stres. Tetapi saya katakan hari ini kita harus punya pilihan. Untuk kita dekat dengan Tuhan. Tidak ada alasan lagi. Untuk kita waktunya kita bermain. Saya percaya, saya katakan lewat COVID-19 ini, ya, bukan membuat kita, iman kita turun. Tapi membuat kita semakin mengerti, mengambil satu pilihan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dengan situasi hari-hari ini saya katakan, bukan membuat iman kita undur. Pilihan kita untuk undur. Saya katakan bahwa situasi COVID-19 membuat saya melihat ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Gereja harus lakukan. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan. Ketika bulan Maret saya ingat COVID-19. Saya ada di Langwan. Ketika saya ada di Langwan, Bupati Kerawang itu kena COVID kan, pertama. Baru 2 atau 3 minggu saya ketemu dengan beliau. Saya baru ketemu dengan beliau. Ya, akhirnya heboh kan di Manado waktu awalnya heboh banget kan. Wah. Ketika beliau COVID, saya katakan luar biasa Tuhan. Biasa saya telepon 3-4 kali baru diangkat. Karena waktu saya jadi ketua panitia Jambore, waktu Jambore Jawa Barat, beliau hadir, beliau bantu. Tapi ketika beliau COVID, saya telepon. Saya berdoa, artinya situasi hari-hari ini, kita harus berbuat sesuatu. Amin. Pilihan kita, saya doa. Wah, namanya orang waktu itu bilang COVID, ya kan? Wah, takut sekali. Saya bilang, Bu, saya doain ya. Artinya, saya pikir kalau tidak COVID, nggak mungkin saya doain. Artinya apapun yang terjadi ini, hari-hari ini Tuhan tetap turut bekerja. Tergantung pilihan kita hari ini.
Kita mau benar-benar semakin dekat dengan Tuhan, atau kita semakin jauh dengan Tuhan. Saya doain beliau, akhirnya Tuhan izinkan beliau sembuh. Artinya sampai hari ini, dia tahu saya kirim ayat. Dia bilang, walaupun dia hanya balas dengan alhamdulillah, ya, tapi kita percaya setiap benih firman Allah. Dan saya mengambil satu pilihan, ya, maupun gereja-gereja teman-teman, Pastor Victor turun ke jalan, berbagi dengan orang-orang. Saya di sana, saya turun ke jalan, saya ketemu dengan orang-orang, saya tidak khotbah seperti ini. Tetapi ketika ada ketemu dengan orang, saya melepaskan benih firman, pilihan saya. Orang berkata, jangan. Kondisi, situasi, zona merah. Tapi saya percaya ada zona Kristus yang akan menyertai kita. Saya ambil pilihan. Saya ketemu Bapak, ketemu Ibu. Dengan satu visi saya, menceritakan kasih Tuhan. Hanya sekelas air. Kalau orang itu sepanjang hari tidak minum, dia akan berterima kasih. Amin. Tapi kalau sehari ini dikasih minum 3 botol, nggak mungkin saya habisin. Satu roti, kalau dia tidak makan sepanjang hari, saudara kasih kepada dia, dia akan berterima kasih. Artinya, gereja hari ini, generasi muda, harus tangkap, mengambil satu pilihan untuk kita bukan hanya sekedar diam. Komunitas kita malam hari ini, orang yang kita bergaul adalah orang yang mau masuk dalam satu kegerakan. Amin. Saya katakan, saya ketemu dengan orang. Saya percaya bahwa setiap benih firman Allah itu tidak akan kembali sia-sia. Amin. Firman itu menjadi rema. Tidak seperti khotbah begini. Tetapi saya percaya setiap apa yang keluar dari mulut kita adalah firman yang sanggup mengubah orang. Sebab itu hari ini saya katakan, dengan siapa kita bergaul? Kita mau bergaul dengan Tuhan, atau kita hanya bergaul dengan ketakutan hari-hari ini? Saya percaya generasi hari ini, saya berhadapan dengan generasi yang luar biasa. Bukan generasi yang hanya sekedar penonton. Tetapi hari ini punya satu pilihan. Saya punya komunitas. Saya mau bergaul untuk jadi berkat. Kita akan lihat. Di ayat ini dia berkata, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Artinya kalau hari ini kita punya komunitas, orang yang punya hati mau punya masuk dalam kegerakan, kita akan bergerak. Tapi kalau komunitasnya itu hanya diam, ya kan? Akan diam kita. Setuju? Tapi kalau kita punya komunitas, wah, yuk kita masuk. Hari ini bukan waktunya kita diam. Bukan waktunya kita diam. Tapi kita harus masuk dalam satu kegerakan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Walaupun ada orang berkata, bulan Desember vaksin sudah ada. Ada yang bilang bulan Februari. Tapi kalau saya katakan, kalau Tuhan masih izinkan, mau dibilang apa? Tetapi dengan siapa kita bergaul hari ini? Saya bersyukur malam hari ini, saudara ada di rumah Tuhan. Jangan saudara anggap saudara itu orang biasa. Jangan pernah saudara anggap bahwa saya tidak bisa apa-apa. Kalau saya jujur aja saya katakan, kalau saya nyanyi, saya tidak bisa. Kalau saya nyanyi, saudara bisa rebah semua. Tapi saya katakan, ada hal-hal yang dalam dirimu punya potensi yang Tuhan sudah beri. Amin.
Tidak ada saudara malam hari ini berkata saya tidak ada arti. Saudara ada di tempat ini, saudara ada orang-orang yang luar biasa. Jangan pernah engkau anggap remeh. Tapi kita akan melihat dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Menjadi pokok malam hari ini. Saya tidak tahu ini sudah tinggal berapa menit. Satu Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kalau engkau mengambil satu pilihan malam hari ini ada di rumah Tuhan. Engkau bergaul dengan orang-orang teman-temanmu yang cintakan Tuhan. Orang bisa anggap kita biasa. Orang bisa anggap kita ini tidak ada arti. Tetapi malam hari ini engkau adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Kita melihat, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Kamu tidak bisa. Tetapi ketika engkau punya pilihan, saya mau dekat dengan Tuhan. Saya mau benar-benar membangun satu komunitas yang benar-benar cintakan Tuhan. Saya katakan bahwa setiap diri saudara punya potensi. Setiap kita punya talenta. Ada yang punya talenta 5, ada yang punya 2, ada yang 1. Saya katakan saya tidak tahu main musik. Kalau saya cuma bisa nyanyi kemurahanmu lebih hidup. Ya. Kalau doa sendiri. Tapi Tuhan kasih istri yang bisa musik semua. Artinya Tuhan lebih tahu. Jangan engkau menganggap engkau ini tidak ada arti. Tapi ketika engkau bergaul, engkau mengambil satu pilihan, hidupmu adalah berarti di mata Tuhan. Yes, kita lihat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Pertama kita, ketika kita mau mengambil satu pilihan, bergaul, ada di rumah Tuhan, kita harus jadi teladan. Gereja anak-anak muda hari-hari ini bukan anak-anak muda yang diam, tapi menjadi teladan. Apa saja engkau bisa perbuat. Tidak ada alasan engkau berkata, saya tidak bisa. Hari ini engkau bisa. Engkau di dalam dirimu punya potensi. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Sesama kita. Kita mau teman kita bisa melihat kita membangun imannya. Amin. Membangun imannya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Walaupun saudara maaf, teman saudara kadang-kadang lagi ada dalam persoalan. Tapi ketika saudara terima tamu dikasih jadi usher, ya kan? Terima tamu. Jangan jadi usher saudaramu kamu ini. Dia lagi-lagi masalah lihat muka kamu. Betul? Ya kan? Dilihat muka kayak gaya Popeye. Ya kan? Muka kita harus senyum. Amin. Orang bisa lihat, wih. Ini siapa nama kamu? Hah? Ricky. Jackie Chan. Jackie tadi pasti, senang dong. Ya kan? Artinya bisa aja kita jadi teladan. Hal yang kecil. Seterusnya, karena jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu. Amin. Kita saling membangun. Saling menguatkan. Bro, kamu bisa bro. Ya kan? Saya ingat saudara, ketika saya mulai bertobat, karena saya dulu sekolah pelayaran, ya biasa, ya sebelum saya melayani Tuhan, saya cuma berkata begini,
Karena saya ingat waktu KKR di sekolah Alkitab, biasa sekolah Alkitab Languan itu sebelum penamatan itu ada acara KKR ya, tiap tahun ya. Saya ingat pendeta MPH Bolang berkhotbah itu, dia cuma khotbah 5 menit, ya. Saya dengan teman-teman karena saya udah mau berangkat. Biasa kalau orang Manado begitu ya, sebelum berangkat katanya bagate. Tapi di sini enggak semua, ya kan? Ini ya kan orang-orang yang luar biasa yang sanggup mengubah mereka. Amin. Ya. Akhirnya ya saya dalam kondisi mabuk, kaget-kaget saya udah ada di depan. Singkat cerita pulang di kampung saya di Languan itu ada desa Walewangko. Beberapa minggu berikutnya buat KKR. Saya ingat ada kakak rohani saya. Dia berkata, kamu ucapan selamat datang. Saya mau ngomong aja nggak bisa ya kan. Saya cuma bilang begini. Oh janganlah. Sudah mulai benar. Ada suara begini. Ngana minum cap tikus dulu supaya ngana berani. Oh Tuhan ya. Tapi di situ saya berdoa, Tuhan, kalau saya ucapan selamat datang, biasa kan kalau dulu grogi ya kan, takut ya kan. Kalau enggak ada salah, saya mau melayani Tuhan. Saya pikir saya pasti salah. Ya kan? Cuma gaya ya antara ya bercanda lah ya. Tapi Tuhan enggak boleh dibercanda, betul? Saya bilang, ya. Akhirnya saya ngomong sampai selesai, enggak ada yang salah. Akhirnya saya harus sekolah Alkitab. Karena perkataan. Ya kan? Artinya saya katakan hari ini kita jadi teladan. Walaupun saya katakan ketika saya turun di jalan situasi COVID-19, saya percaya ada benih firman Allah tidak akan kembali sia-sia. Saudara anak muda yang ada, saya percaya mari saudara lepaskan berkat perkataan firman buat teman-temanmu. Amin. Karena saya katakan bahwa saudara bukan generasi yang diam. Saudara hari-hari ini generasi yang dipakai oleh Tuhan. Ayat seterusnya, dalam perkataan dalam tingkah lakumu, kita mau jadi berkat. Amin. Dalam kasihmu. Karena ketika kita bergaul dengan orang komunitas kita adalah anak Tuhan, kita orang Kristen identik dengan kasih. Amin. Kita harus hari-hari ini, saya katakan saya percaya anak muda di tempat ini situasi COVID-19 kemarin bergerak ya, Pastor Victor saya lihat bergerak ke jalan-jalan, saya katakan waktu kemarin ketika COVID, ada seorang ibu, saya kasih beras, dia nangis, enggak banyak. Pak, makasih ya Pak, saya bisa makan hari ini. Gereja bukan hanya sekedar jadi tahu COVID, tapi gereja harus menceritakan kasih Tuhan. Anak muda harus menceritakan kasih Tuhan. Karena komunitas kita adalah hari-hari ini harus benar-benar menceritakan kasih. Amin. Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu. Kita mau tetap setia. Apapun saya katakan, siapa di antara saudara yang tidak punya masalah? Saya katakan yang tidak punya masalah itu, kalau di tempat saya ada namanya San Diego Hill. Ya, atau kubur, ya kan? Yang sudah dipanggil oleh Tuhan, karena COVID, karena apa, mereka tidak punya masalah. Ya kan? Tetapi kita ada dalam dunia ini, kita punya masalah. Tapi kita tetap setia. Amin. Saya kemarin menangis saudara, ketika saya dengan
Ada teman kami di tim Pantai Costa Heranlah, kami punya program. Ada beberapa. Ada Pastor Jerry dari Australia, ada Pastor Glenn, ada Pastor Vicky da Costa, ada Om Frankie Rewa, ada Pastor Elisa, ada berapa. Ketika kami sharing biasa, saya menangis. Ada seorang anak Tuhan dengan situasi dia bisa mengakhiri hidupnya karena kondisi yang ada. Ya kan? Keadaan. Tetapi saya percaya masalah bisa datang, tapi saudara tetap maju dalam Tuhan. Saudara tidak akan undur dengan situasi hari-hari ini. Tapi saudara terus bergerak, lakukan apa yang Tuhan mau. Yang terakhir, dalam kesucianmu. Amin. Ada banyak survei yang terjadi. Betapa generasi kurang lebih 70 sampai 70 berapa persen anak muda hancur dalam free sex. Hari-hari ini kita mau tetap mempertahankan kesucian kita. Amin. Ada banyak hal yang terjadi hari-hari ini. Kalau engkau mengambil satu keputusan untuk bergaul dengan orang yang takut Tuhan, engkau tetap akan mempertahankan tentang kesucian. Saya tidak tahu engkau hari ini. Yang tahu adalah engkau dengan Tuhan. Saya mulai dari SMP hancur. Hidup nak karuan. Saya sangat bersyukur Tuhan masih tangkap saya bisa melayani Tuhan. Tapi ke saudara malam hari ini, ada banyak saya katakan ketika saya masuk di kesaksian di solusi perjalanan hidup saya. Tapi saya sangat bersyukur hari ini kalau saya tetap bertahan rumah tangga saya tetap mempertahankan kesucian. Saya katakan untuk apa saya berdiri di tempat ini kalau saya hidup dalam tidak kesucian. Tapi hari ini saya katakan sama saudara. Saya tidak tahu saudara kondisi saudara. Tapi hari ini kita mau tetap mempertahankan kesucian. Kalau engkau berkata saya mau bergaul dengan Tuhan, engkau terus akan mempertahankan kesucianmu. Malam hari ini saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Dengan siapa kau bergaul hari ini? Atau hanya sekedar engkau datang ke gereja? Tapi saya percaya engkau ada di tempat ini, engkau ingin bergaul dengan Tuhan. Engkau berindu mau dimentor. Engkau mau dibimbing. Saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan beberapa menit. Saya percaya Dia ada di tempat ini. Kalau hari ini engkau ambil satu keputusan dari rumah, ada di tempat ini. Karena engkau rindu bergaul dengan Tuhan. Walaupun hari-hari ini ada banyak tawaran yang membuat engkau bisa tinggalkan Tuhan. Membuat engkau bisa tidak jadi teladan. Engkau mulai perkataan engkau yang adalah persungutan. Perkataan yang tidak membangun. Mulai timbul tidak ada kesetiaan. Mulai timbul tidak ada hidup dalam tidak kesucian. Tapi malam hari ini Tuhan ada. Dia mau mengubah hidupmu. Mari kita mau menyembah Tuhan. Seberapa engkau yang rindu menyembah Tuhan, engkau angkat tangan malam hari ini. Saya tidak tahu keadaanmu. Saya tidak tahu keberadaanmu. Tapi kalau Tuhan bawa engkau hari ini ada di rumah Tuhan.
Mulai engkau punya komitmen, engkau mau bergaul dengan Tuhan. Engkau mau dimentor. Engkau mau dibimbing. Supaya hidupmu jadi teladan. Hidupmu jadi berkat. Engkau bukan jadi generasi yang pendiam. Engkau bukan jadi generasi yang penonton. Tapi hari ini kita percaya situasi hari-hari ini kita harus menjadi berkat. Kita harus lakukan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Saya undang Pastor Victor akan bersama dengan saya menyembah Tuhan. Saya undang Pastor Victor akan maju ke depan, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Kita mau agungkan Tuhan beberapa menit. Mari Pastor Victor bisa minta mic satu. Saya percaya Roh Kudus ada. Kita tidak lama lagi tinggalkan tahun 2020. Ada banyak hal yang kita lewati. Tapi saya percaya Roh Kudus ada. Haleluya. Haleluya. Ku menyembah dalamku. Dia ada di tempat ini. Hadiratmu hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Mari sembah Tuhan malam hari ini. Kita waktu yang singkat ini. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Saya percaya Dia ada di tempat ini. Beri waktu. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir. Dia mau mengubah hidupmu. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Sembah Tuhan. Izinkan Tuhan. Nikmati Tuhan. Nikmati. Haleluya.
sembah Tuhan. Sembah. Sembah. Oh, izinkan Engkau. Sembah. Oh, oh, haleluya. Haleluya. Hikmat. Haleluya. Haleluya. Yes. Saya percaya Dia ada di tempat ini. Ketika Engkau berkata, "Ku menyembah Dia." Tidak ada yang kebetulan Engkau ada di Ya, tempat Tuhan. ini. Ya, Yesus. Seberapa Engkau yang butuh Tuhan malam hari ini. Ya, Yesus. Engkau rindu punya komitmen, saya mau bergaul dengan Tuhan. Ya, Saya mau dimentor.